Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Hakiki dengan NIM 210100045 dari kelompok 10. Ingin membahas tentang kebijakan kurikulum nasional Indonesia Merdeka kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, setelah reformasi kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013 ke 13, kurikulum prototip, kurikulum merdeka 2022. Dosen pengampu, Puji Pratami, M.Pd. 1. Kebijakan pendidikan nasional Indonesia Merdeka. Kebijakan kurikulum nasional Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu. 2. Kurikulum tahun 1947. Kurikulum pertama yang lahir pasca kemerdekaan adalah kurikulum 1947. Mulanya pada saat itu lebih populer digaungkan dengan istilah Belanda layer plan, yang artinya rencana pelajaran, dibandingkan dengan istilah kurikulum. Kurikulum tahun 1947 juga dikenal dengan istilah rencana pelajaran tahun 1947, perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Fokusnya cenderung pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat hingga sejajar dengan bangsa lain. 3. Kurikulum tahun 1952. Kurikulum tahun 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama rencana pelajaran terurai tahun-tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. 4. Kurikulum tahun 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari kerja. Artinya, siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Pemerintah pada tahun 1964 juga mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani. 5. Kurikulum tahun 1968 memasuki masa Orde Baru, kelahiran. Kurikulum ini juga bersifat politis. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum tahun 1968 adalah korelatan subjek kurikulum. Artinya, materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. 6. Kurikulum tahun 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum tahun 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSE, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Ketujuh, kurikulum 1984. Ciri khususnya, kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Kedelapan, kurikulum ke-1994. Pada tahun 1994 pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan ke-1984 setelah reformasi. 1. Kurikulum tahun 2004. Pada tahun 2004 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi KBK sebagai pengganti kurikulum tahun 1994.
Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Ketiga, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan